Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Aisyah. Di sini saya akan mempresentasikan tugas matematika diskrit yang berjudul Dasar-dasar Logika. Ya, yang pertama adalah ilmu logika. Ilmu logika berhubungan dengan kalimat-kalimat atau argumen-argumen dan hubungan yang ada di antara kalimat-kalimat tersebut. Tujuannya adalah memberikan aturan-aturan sehingga orang dapat membentukkan apakah suatu kalimat bernilai benar. Ilmu logika lebih mengarah pada bentuk kalimat atau sintaks daripada arti kalimat itu sendiri, semantik. Kalimat deklaratif atau proposisi adalah suatu kalimat yang memiliki nilai kebenaran atau value, benar, true, dengan notasi T atau nilai kebenaran salah atau false dengan notasi F tetapi tidak kedua-duanya. Contoh proposisi: 1. Hari ini hujan atau situasinya diberitahukan. 2. Beijing adalah ibu ke kota Cina. 3. 1 tambah 2 sama dengan 3. Yang keempat, 6 adalah bilangan ganjil. Seterusnya berikut ini yang bukan proposisi. Siapa itu? Pertanyaan. Seterusnya X tambah Y sama dengan 7. Lakukan saja atau perintah. Ya, sepertinya begitu. Terus tidak jelas. 1 tambah 2. Seterusnya penghubung kalimat. Di sini ada simbol, arti, sama bentuk. Simbolnya yang simbol pertama seperti ini gambarnya dengan arti tidak atau not, negasi. Yang bentuknya tidak. Simbol kedua yang arti dan, and, atau konjungsi. Yang bentuk dan. Simbol ketiga atau, or, dan disjungsi dengan bentuk atau. Simbol keempat, SOR eksklusif, or, atau disjungsi eksklusif yang bentuk atau tetapi tidak keduanya. Simbol kelima, implikasi, jika. Dan seterusnya notasi alternatif. Yang di sini ada name, not, and, or, so, implies, if. Yang bisa kita lihat seperti ini bentuknya. Seterusnya tabel kebenaran. Perhatikan bahwa secara umum jika ada n variabel P sama Q, maka tabel kebenaran memuat 2n baris. Yang saya tampilkan seperti ini tabelnya. Dan keterangan. Negasi atau lingkaran suatu kalimat akan mempunyai nilai kebenaran yang berlawanan dengan nilai kebenaran kalimat aslinya. Contoh, P sama dengan saya seorang dosen. P sama dengan tanda kutip saya bukan seorang dosen. P sama dengan semua atau setiap mahasiswa Amikom memakai dasi. Yang kedua, kalimat P pangkat Q akan bernilai benar jika baik P maupun Q bernilai benar. Jika salah satunya bernilai salah, maka P pangkat Q bernilai salah. Contoh, 2 adalah bilangan prima dan bilangan genap. Dan seterusnya, kalimat P, Q mempunyai 2 macam arti. P, Q disebut inclusive or, atau akan bernilai benar jika P benar atau Q benar, atau keduanya nilai benar. Dan contoh selanjutnya, dalam perayaan itu, tamu boleh menyumbang uang atau barang. P, Q, atau P, Q disebut eksklusif or atau akan bernilai benar jika P benar atau Q benar, tapi tidak dua-duanya benar. Dan contoh kedua, catur seorang wanita atau pria, tetapi tidak keduanya. Seterusnya, kalimat implikasi P berlawanan Q, P disebut hipotesis atau antecedent. Dan Q disebut konklusi atau konsekuen. Kalimat berbentuk P berlawanan Q disebut kalimat berkondisi, karena kebenaran kalimat Q tergantung pada kebenaran kalimat P. Kalimat P sama Q dapat dibaca 1. Jika P maka Q, atau bila P maka Q.
2. P hanya jika Q, karena jika tidak Q salah, maka P juga tidak terjadi P salah. Ketiga, jika P Q. Keempat, kalau P Q. Kelima, setiap saat P Q. Keenam, Q jika P. Dan seterusnya, kalimat berimplikasi atau kondisi ganda atau bikondisional. P yang bersama berlawanan Q, berarti P berlawanan Q, pangkat Q berlawanan P. Kedua, supaya P berlawanan dengan Q bernilai benar, maka baik P berlawanan Q maupun Q berlawanan P, keduanya harus bernilai benar karena dihubungkan dengan kata penghubung dan. Dan seterusnya, P Q bernilai benar jika P dan Q keduanya bernilai benar atau keduanya bernilai salah. Dan sebagai saya kasih contoh, misalkan P sama dengan tanda kutip dia tinggi, Q sama dengan tanda kutip dia tampan. Nyatakan kalimat di bawah ini dengan simbol logika. Yang pertama, dia tinggi dan tampan. Yang kedua, dia tinggi tetapi tidak tampan. Yang ketiga, dia tinggi atau dia rendah dan tampan. Yang keempat, tidak benar bahwa dia rendah atau tidak tampan. Yang kelima, jika dia rendah, maka dia tidak tampan. Yang keenam, jika dia tampan, jika dan hanya jika dia tinggi. Hanya itu yang bisa saya sampaikan. Apabila salah perkataan dalam penyebut kalimat, saya memohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.